Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membagikan materi, membagikan tugas, melihat dan menilai tugas siswa, mendownload nilai siswa di Google Classroom dengan catatan topik berisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial yang pertama ini saya akan menyampaikan tentang cara memberikan materi di Google Classroom. Pastikan sebelumnya materi yang akan kita berikan sudah tersedia, boleh itu di laptop atau di Google Drive ya. Apabila akan memberikan dalam bentuk link, maka pastikan YouTube, misalkan yang YouTube harus sudah terbuka agar kita bisa mengcopy linknya. Kita masuk saja ke browser yang akan kita gunakan. Boleh itu menggunakan Google Chrome atau Mozilla atau apapun itu. Saya akan masuk menggunakan Google Chrome ya, kebetulan sudah terbuka. Seperti ini. Bagi yang baru masuk, baru mencoba, akan kita lihat di kanan atas ini akun yang sedang berjalan, lalu ada titik 9 seperti ini. Nah, akunnya kebetulan saya membuka akun Belajar ID. Nah, ini titik 9 adalah aplikasi-aplikasi Google ya. Kita langsung saja cari, kita klik Google Classroom. Tunggu sebentar, sedang loading. Nah, kita masuk ke kelas yang ada di Google Classroom. Kebetulan sudah ada di Google Classroom saya beberapa kelas. Nah, bagi yang baru mencoba, nanti di kanan atas ada tulisan plus. Kalau kita klik ada pilihan gabung ke kelas atau buat kelas. Bapak Ibu bisa membuat kelas baru dari awal atau gabung ke kelas yang sudah ada. Kalau gabung, kalau kita pilih gabung berarti kita sebagai status kita sebagai peserta atau siswa ya. Nah, Bapak Ibu, kebetulan kelas yang sudah dibuat di SMP Negeri 2 Dauan oleh wali kelas masing-masing berbeda dari kelas-kelas yang biasa. Biasanya kelas yang sudah dibuat oleh yang lain itu kelas mapel ya. Jadi misalkan 7A IPA seperti itu. Nah, kebetulan untuk tahun ini kita mencoba format yang lain sehingga saya merasa perlu untuk membuat tutorial ini. Sebetulnya di YouTube Bapak Ibu bisa melihat tutorial cara membuat kelas, gabung kelas, memberikan materi, memberikan tugas dan lain-lain. Sudah banyak, hanya karena format di kita beda, maka kita langsung saja lihat ya. Saya mencoba masuk ke yang ini, kelas latihan IHT 2. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini ada pilihan forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Forum itu ini, tampilan ini yang sedang kita buka, ini adalah forum. Forum itu bisa untuk memposting instruksi atau apa istilahnya berkomunikasi dengan guru atau siswa yang lain. Dan apapun yang kita atau guru-guru share di kelas ini nanti akan muncul di forum ini. Nah, hanya lebih spesifiknya adalah di tugas kelas. Pada bagian tugas kelas, tampilannya akan seperti ini. Jadi, untuk membuat tugas baru, materi atau topik baru, kita tinggal klik tambah buat ini. Kita coba saja klik. Nah, maka kita dapat membuat tugas kuis, pertanyaan, materi, atau topik baru. Saya contohkan topik dulu. Misalkan saya ketik kehadiran, tambahkan. Lalu saya buat lagi topik 1 PABP. 1 PABP seperti ini. Maka
PABP dan kehadiran ini merupakan topik baru yang sudah kita buat. Rekapan semua topik yang sudah dibuat akan tampak di sebelah kiri, ini susunannya. Nah, PABP dan kehadiran ini kan kurang enak dilihat ya. Ini bisa dipindahkan susunannya. Caranya klik lama lalu seret ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi nanti susunannya akan seperti ini, runut gitu ya. Kita lanjut ke bagaimana cara membuat materi terlebih dahulu ya. Kita klik buat lagi, lalu klik materi. Untuk membagikan materi yang kita buat, judulnya jangan lupa biasakan menggunakan untuk membedakan ya materi dengan tugas, kita tulis materi. Misalkan materi 1 matematika, judulnya berpangkatan part 1 misalkan. Karena nanti akan ada part 2, part 3 dan selanjutnya. Apabila tidak akan menambahkan lampiran, misalkan kita akan menginstruksikan untuk membaca saja dari buku paket, maka kita tinggal ketik misalkan bacalah buku paket matematika kelas 9 halaman 20 sampai 24 misalkan. Nah, kita bisa pilih kelasnya yang mana saja. Ini kebetulan sudah banyak. Misalkan kita pilih kelas latihan saja ya, latihan 1, 2, dan 3 IHT. Lalu topiknya, karena ini pelajaran matematika, maka kita pilih topik matematika. Seperti itu. Dan untuk pilihan postingnya seharusnya ada 3 pilihan. Posting, jadwalkan, dan simpan draft. Karena jadwalkan itu hanya berlaku untuk satu kelas, maka kita tinggal mempunyai 2 pilihan, yaitu posting dan simpan draft. Karena saya tidak akan bagikan sekarang, saya klik simpan draft dulu. Nah, kita lihat ya tampilannya seperti apa. Ini akan ada di matematika. Karena masih draft, maka ini abunya masih abunya samar gitu ya. Coba kita edit. Misalkan kita posting sekarang. Posting. Nah, maka tampilannya akan menjadi lebih tua dari yang tadi. Apabila sudah dibaca atau dibuka oleh siswa, maka tampilan di siswa ini akan berubah menjadi muda. Jadi, tampilan muda itu bisa berarti draft atau sudah dibuka oleh siswa. Ya. Nah, kalau misalkan kita akan memposting lampiran, ya, lampiran berupa file atau yang lain, kita tinggal edit, kita masuk kembali. Nah, misalkan ini perintahnya kita ganti, misalkan pelajari, jangan pelajari, simak dan pelajari materi berikut misalkan. Ini silakan ditulis sesuai keinginan. Nanti juga bisa kita edit. Nah, untuk melampirkan file atau link, kita tinggal klik tambahkan. Untuk Google Drive, misalkan kita ambil file dari Google Drive kita. Kalau kita coba saja, kita ambil dari drive saya. Nah, misalkan dari drive saya pilih ini yang LK. Saya ambil LK1 bab 1 perpangkatan. Nah, kita ambil ini, lalu sisipkan. Maka akan muncul tadi yang saya pilih. Misalkan mau tambahkan yang lainnya, misalkan tambahkan link. Nah, untuk link kita harus persiapkan dulu
linknya. Kebetulan saya sudah buka ini link YouTube. Nah, materinya yang ini. Nah, bentuk akar ini kita tinggal bagikan, lalu salin linknya, kembali ke tadi, ke kelas, tinggal pastekan di sini, tambahkan link, maka akan muncul link YouTube yang tadi kita buat. Ada cara lain, kita bisa tambahkan file dari laptop, ya, dari perangkat. Kita tinggal browse, lalu cari materi yang akan kita bagikan. Nah, kebetulan saya simpan di paling bawah ini, ya. Kita pilih misalkan ini, open. Maka akan muncul seperti ini, PDF. Oh, yang ini ya, dokumen ini. Ini tadi yang saya ambil dari Google Drive, yang ini link, ini yang barusan saya ambil dari perangkat. Nah, ada satu lagi yang lebih mudah, kita bisa langsung terhubung ke YouTube. Nah, di sini kita tinggal tulis kata kuncinya, misalkan perpangkatan. Telusuri, maka nanti akan muncul video-video pembelajaran yang berkaitan dengan perpangkatan. Nah, misalkan saya pilih yang paling atas, lalu tambahkan, maka akan muncul ini di paling bawah. Jelas ya? Jadi, kita dapat membagikan materi dalam 4 macam pilihan seperti tadi. Kalau misalkan kita mau buat baru, tinggal klik buat, lalu kita mau buat dalam apa? Dokumen, slide, spreadsheet, atau apa, tinggal dipilih. Simpan. Simpan. Maka akan muncul materinya di matematika ini. Kita klik untuk dilihat ya. Nah, simak dan pelajari materi berikut. Nah, ini tadi yang sudah kita share materinya. Untuk membuat tugas baru, maka kita tinggal klik lagi buat, kita pilih tugas. Mirip dengan materi tadi, untuk tugas saja kita bisa berupa instruksi saja. Nah, untuk tugas kuis ini adalah kita membagikan kuis dalam bentuk Google Formulir. Untuk mempelajari pembuatan tugas membuat Google Formulir lebih lanjut, nanti akan kita buat terpisah. Tapi jangan lupa kita tulis tugasnya gitu ya. Tugas 1 matematika, judul yang seperti tadi, perpangkatan. Nah, tugas 1 matematika perpangkatan. Part 1 misalkan. Petunjuknya silakan ditulis, terserah. Nah, untuk membuat dalam pembuatan tugas menggunakan Google Formulir, kita dapat mengimpor nilai nanti. Jadi otomatis tersimpan nilainya, ya. Nah, ini sama pilihannya, kita bisa pilih beberapa kelas sekaligus. Lalu poinnya bisa ditulis maksimal berapa, dan tenggat waktunya juga bisa dipilih, misalkan tanggal 3 Agustus misalkan. Oke. Lalu
3 Agustus. Oh, waktunya bisa dipilih jam berapa gitu ya. Nah, topiknya jangan lupa kita pilih lagi matematika agar tidak tercampur di mata pelajaran yang lain. Tinggal dipilih tugaskan atau simpan draft. Misalkan kita tugaskan saja. Maka di menu matematika akan ada materi 1 matematika dan tugas 1 matematika. Jadi yang terbaru akan terletak di paling atas. Kita lanjutkan tutorial yang selanjutnya. Bagaimana cara melihat tugas yang diserahkan oleh siswa. Nah, terakhir tadi kita bekerja di sini. Bagi yang belum pernah bekerja di Google Classroom, kita tinggal pilih garis 3 yang di kiri atas, klik, lalu klik kelas, kembali ke menu kelas semua tampil. Karena untuk di belajar ID saya belum pernah punya siswa, maka saya akan contohkan di akun yang lain. Nah, ini saya buka dari akun yang lain. Yang satunya lagi kita buka Classroom. Nah, ini adalah kelas-kelas yang pernah saya ajarkan tahun lalu ya, 2019-2020. Kita coba masuk ke kelas 9D. Kebetulan waktu itu belum saya nilai. Kita lihat langsung ke tugas kelas. Nah, misalkan kita akan melihat tugas siswa yang tugas 1 modul mat misalkan. Nah, kita bisa lihat nih dari 18 siswa yang sudah menyerahkan itu 14 orang, yang 4 orang ini belum mengerjakan. Klik saja lihat tugas, maka akan tampil seperti ini. Dapat dilihat ini sudah menyerahkan, beberapa anak sudah menyerahkan, lalu ada juga yang tidak ada lampirannya, menyerahkan tapi tidak ada lampiran gitu ya, tidak ada. Nah, untuk memberi nilai kita tinggal pilih ini mana yang akan kita nilai. Misalkan Alvira, tinggal diklik saja. Kita beri nilai berapa dari gambar yang dia kirim sepertinya maksimal. Silakan periksa dengan teliti. Misalkan saya beri nilai 90. Nah, kembalikan. Lalu klik kembalikan yang atas ini. Dari 100 nilai saya beri 90. Kembalikan ke siswa. Nanti siswa akan dapat melihat nilai yang kita berikan. Nah, mana tadi yang Alvira? Ada di paling bawah yang sudah dinilai. Yang selanjutnya tinggal kita nilai lagi manual. Misalkan Amalia kita beri 90 juga misalkan. Kembalikan. Begitu selanjutnya sampai semuanya kita nilai. Seperti itu. Nah, untuk melihat nilainya, kita kembali ke kelasnya lagi, misalkan ke tampilan kelas, kita lihat nilai. Nah, maka tadi tugas 1 modul akan muncul nilainya seperti ini. Ya, jelas ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan bagaimana cara mengambil nilai yang sudah tadi kita persiapkan. Saya masuk ke kelas 9C ini yang sudah saya beri nilai. Nah, ini sudah ada
16 siswa yang saya beri nilai. Kita klik lihat tugas. Nah, ini ya sudah terlihat nilai-nilainya. Caranya yaitu kita pilih ini tanda pengaturan sebelah kanan atas. Kita tinggal salin nilai ke Google Spreadsheet atau download nilai sebagai file CSV ya. Kalau kita klik ini, maka nanti akan langsung muncul di spreadsheet Google Spreadsheet. Apabila Bapak Ibu tidak kenal dengan spreadsheet, kita tinggal download ke bentuk Excel. Nah, ini muncul seperti ini. Apabila semua tugasnya sudah dinilai, akan muncul dan ada rata-rata kelasnya di atas. Kita tinggal sebentar, masih loading. Dapat Bapak Ibu lihat, ini adalah alamat email dari siswa, muncul otomatis ya. Lalu nama depan, nama belakang juga terpisah. Nah, ini sudah bisa diklik. Kita tinggal pilih file yang atas, lalu download dalam bentuk Excel. Maka akan tersimpan dalam bentuk Excel. Tinggal dibuka. Nah, kalau Bapak Ibu bingung, yang Excel ini nanti akan muncul di menu download di perangkat kita ya. Nah, ini sudah terbuka. Nah, ini adalah menu file Excel dari spreadsheet tadi yang sudah kita buat. Cukup jelas ya Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Tutorial selanjutnya saya perlihatkan bagaimana cara membagikan materi dan tugas kalau kita bekerja di Android ya, di HP. Hampir mirip. Kita pilih Google Classroom. Nah, ini adalah akun yang lama ya, jadi bukan yang tadi. Kalau kita masuk ke akun belajar, kita tinggal pilih saja seperti ini. Misalkan kita masuk ke kelas yang tadi. Nah, ini adalah tampilan di forum. Jadi semua yang sudah saya contohkan tadi akan muncul di sini. Untuk membuat tugas, kita masuk ke tugas kelas. Lihat di paling bawah, pilih tugas kelas. Nah, misalkan kita akan memposting materi, kita tinggal klik tambah, lalu pilih materi. Jangan lupa tulis materi ya. Materi 1 matematika misalkan. Matematika, boleh diberikan judulnya perpangkatan. Nah, deskripsinya silakan tulis sesuai yang akan kita berikan. Nah, untuk tautan dan lain-lain ini tampil di sebelah atas. Ada gambar lampiran ini, kita bisa ambil dari Google Drive berupa link, atau bisa upload file, atau bisa langsung ambil foto. Jadi dari buku difotokan. Misal saya contohkan ya, misalkan materinya sudah ditulis, ambil foto, kita tinggal klik, tinggal ambil foto saja seperti itu. Oke. Lebih mudah, asal dipersiapkan terlebih dahulu apa yang akan kita share ya. Masih loading.
Nah, seperti itu. Ini deskripsinya misalkan pelajari gitu ya. Materi berikut. Karena tadi sudah kita contohkan materi 1, ini kita ganti saja materi 2 misalkan. Nah, untuk kelasnya pilih yang ini, kita ambil kelas yang akan kita tuju. Misalkan ini sudah di checklist latihan IHT 2, saya pilih yang selanjutnya latihan IHT 1 dan 3. Selesai. Nah, untuk mempostingnya kita pilih yang di atas yang kedua ini, bisa kita pilih posting langsung atau simpan sebagai drive. Nah, karena kita tadi tidak memilih topik, maka ini akan muncul di paling atas, bukan di mata pelajaran matematika. Karena itu kita bisa edit, kita pilih topiknya, kita pilih pelajaran matematika, simpan. Nah, ini topiknya matematika, simpan, maka otomatis akan tersimpan di materi matematika ini yang barusan kita buat. Cukup jelas ya untuk posting tugas dan lain-lain, caranya mirip seperti itu. Silakan dicoba saja.